Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Mari setiap hari kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, sebab dari sanalah terpancar kehidupan. Dan ayat firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan dari Amsal pasal 7, ayat 45. Katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu sanakmu, supaya engkau dilindungi terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Kemudian inilah ilustrasi tentang godaan perempuan pezina itu. Lalu dipegangnya orang teruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku itu. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain helenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari, dan bersama-sama menikmati asmara. Luar biasa sekali gambaran godaan ini. Sedari dulu, iblis sudah menggoda kita manusia, dan kita sudah belajar. Kita tahu bagaimana iblis sering menggoda kita dan tujuan akhirnya apa. Tapi toh pertanyaannya, kenapa masih banyak orang termasuk kita yang masih jatuh dalam godaan? Jawabannya adalah karena memang kita orang berdosa, itu memang suka pada godaan. Karena itu tahu saja, itu tidak bisa membuat kita menang atas godaan. Dan bahkan saudara, karena tahu, tapi kita masih terus melakukan, dosa kita dan hukuman kita karenanya akan bertambah berkali lipat. Saudara yang kasih oleh Tuhan, berita baiknya adalah, sekarang sebenarnya kita berjuang melawan godaan itu bukan untuk menang, melainkan di dalam kemenangan. Karena apa yang sudah Yesus lakukan buat kita, sehingga kegagalan kita tidak membuat kita ditolak oleh Tuhan, dan keberhasilan kita tidak membuat kita lebih diterima oleh Tuhan. Inilah mental perjuangan dari seorang yang sudah menerima Injil kabar baik. Nah, kembali pada godaan saudara, sekalipun kita adalah orang yang menang di dalam Tuhan, tapi jangan meremehkan kuasa godaan dosa. Kita perlu tackle ini supaya kita tidak jatuh karena kita masih akan menerima akibat perbuatan kita. Nah, yang perlu kita lakukan, yang perlu kita awasi adalah kita mengenali bahwa godaan itu datang dengan level, dengan tahapan-tahapan. Nah, kita belajar dari Amsal 7 tadi ya. Level yang pertama, tahapan pertama itu, godaan itu muncul dengan proses yang namanya rasionalisasi, membenarkan diri. Kalau tadi gambarannya, yang mau berdosa, pezina itu masih mempersembahkan korban, bernasar. Baru setelah itu, leluasa melakukan dosa. Jadi ini mau mendamaikan diri. Aku nggak apa-apa lah lakukan dosa. Yang penting, aku sudah memberikan persembahan, sudah bernasar dulu, baru ayo kita berbuat dosa. Membenarkan diri, mencari alasan-alasan pembenaran diri. Nah, saudara, rasionalisasi, membenarkan diri. Yang kedua, yang terjadi adalah terus memikirkan kenikmatan-kenikmatan, mempercayai kenikmatan dari dosa. Jadi dikatakan ya, aku sudah lakukan ini, maka aku keluar menyongsong engkau, mencari engkau, dan kini mendapatkan engkau. Semakin kita membayangkan terus, memikirkan terus kenikmatan-kenikmatannya, semakin kita akan masuk lebih dalam godaan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara, adalah waktu indera kita sudah mulai terangsang. Mata tadi gambarannya melihat kain lenan beraneka warna, aroma dari mur, gaharu, kayu manis sudah masuk ke telinga, mencium aromanya. Wah saudara, begitu sudah indera kita masuk, biasanya sudah sulit untuk menghindar dan sulit untuk tidak jatuh dalam godaan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, Martin Luther pernah berkata, kita memang nggak bisa menghentikan burung untuk terbang di atas kepala kita. Tetapi kita bisa menghentikan mereka untuk membuat sarang di atas kepala kita. Nah, gambaran ini mau berkata bahwa kita memang tidak bisa menghindari banyaknya godaan di dunia. Tapi kita bisa menghentikan godaan itu untuk bersarang di hidup kita dan menghasilkan buah dosa. Saudara, mari kita kenali. Setiap hari kita menghadapi godaan, kita kenali tahapan-tahapan godaan. Kita tackle sebelum dia masuk lebih dalam, supaya kita bisa mengalahkan godaan itu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, bisakah kita melihat godaan-godaan yang sering muncul di hidup kita? Dan bagaimana cara kita untuk menang atasnya? Yesus sudah menang untuk kita. Kita bisa mengalahkannya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau mengajar kami untuk melepaskan diri dari yang jahat dan menjauhkan diri dari pencobaan. Kini kami berdoa, tolong kami untuk bisa mengenali tahapan-tahapan godaan, supaya kami bisa menghentikannya di awal-awal sebelum kami kehilangan kendali. Kami mohon ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terus jaga hati kita saudara, Tuhan Yesus memberkati.